Menikah nanti ada yang dekat ya alhamdulillah ya kan, kita mah tinggal yang penting mah dalam hal pernikahan juga kita sudah melakukan kewajiban ya kan, tidak ada perselingkuhan walaupun dituduh, tidak ada KDRT. Nggak mungkin ya, maksudnya selagi akangnya akunya bisa, yang apa salahnya kalau kita berdua gitu loh. Intinya tuh kamu nggak pengen minta-minta gitu, nggak pengen minta. Mau, aku nggak biasa begitu. Oga disebut belum move on dari Natalie Hosker. Soleh makin berani kepergok wanita di mobil. Siapa yang merawat aku? Natalie Hosker dan Soleh memang sudah resmi bercerai. Sebelum bercerai diketahui Natalie Hosker angkat kaki dari rumah Soleh. Gunjang-ganjing keretakan rumah tangganya bak sudah terlihat. Natalie Hosker sendiri mengaku trauma dengan kegagalan rumah tangganya bersama Soleh ini. Natalie Hosker merasa sakit hati dengan Soleh. Menanggapi hal itu, Soleh meminta Natalie tidak perlu menggembar-gemborkan ke publik. Ayah Rizky Febian ini menyinggung soal rasa malu jika tiba-tiba Natalie memutuskan untuk menikah. Yang usah trauma-trauma, nantinya kalau kita bilang trauma, tahu-tahu nikah kan malu sendiri, ya kan? Jalanin aja, udah mau nikah nanti ada yang dekat ya alhamdulillah, ya kan? Kita mah tinggal yang penting mah dalam hal pernikahan juga kita sudah melakukan kewajiban, ya kan? Tidak ada perselingkuhan walaupun dituduh, tidak ada KDRT, tanggung jawab, ya kan? Itu semuanya juga ya 5 syarat, tanya deh Abdul Somad ya. Ada 5 syarat kan tuh dalam Islam tuh kan, semuanya juga menggunakan biaya, perhatian juga biaya, kita harus perhatian ya. Tetap aja kalau kita nggak ngasih makan gimana mau kita memperhatikan. Berbeda halnya dengan mantan suaminya, Soleh justru dikabarkan sudah pepet wanita baru. Tidak sampai di situ, Soleh pun sebut sosok wanita ini sebagai orang yang merawatnya setelah bercerai dari Natalie Hosker. Kini Soleh juga bahkan akui kalau sudah banyak yang menggoda meski belum mau menjalin hubungan serius. Kendati demikian, Mbak Petir menyambar Soleh ini malah berani membawa wanita di dalam mobilnya. Soleh juga kenalkan sosok wanita ini sebagai sosok yang merawatnya setelah bercerai. Hal ini pun diketahui dalam video yang diunggah di kanal YouTube Soleh Family pada Kamis 15 September. Dalam video ini nampak Soleh menjelaskan kegiatannya di hari itu usai sempat menelpon Baby Azab. Ia pun akui kalau dirinya akan ke suatu tempat untuk perawatan. Selanjutnya dalam video ini Soleh pun berdalih sedang dalam perjalanan menuju tempat perawatan tersebut. Ketika ditanya asistennya Anton kemanakah Soleh ini akan pergi, mantan suami Natalie itu pun spontan tunjukkan ke arah belakang. Gak tahu tuh, tanya dia, ujar Soleh memberi senyuman. Mau ke klinik grafisnya. Boleh mau treatment ini. Mak, kita ikut mobil kita kok. Senari ya. Kang bareng ya Kang. Aduh. Bisa belum punya mobil ya? Doain semoga. Amin sekarang. Amin. Lancar. Sama pacarnya untuk jangan kita ganti, Ca. Setia. Oh, setia ya. Soleh sendiri pun menjelaskan kalau selain perawatan, Echa ini juga sudah siapkan makanan serta jadwalnya. Dengan deretan cerita dari kehidupan mantan istri pelawak Soleh, Natalie Hosker terus menjadi sorotan publik. Wanita yang pernah ngetop sebagai DJ tersebut pun kini seolah tidak segan lagi membeberkan sejumlah hal terkait hubungannya dengan sang mantan suami. Ibunda dari Azam Ardiansyah Sutisna itu pun bahkan makin berani mengutarakan tanggapannya terhadap berbagai komentar di media sosial yang menyangkut kehidupan pribadinya. Seperti yang dilakukannya saat menanggapi komentar yang muncul kala Natalie Hosker mengunggah konten video live interaktif dari dalam mobil yang diupload pada jejaring YouTube channel Sunnah Family Official. Dalam konten video yang berjudul Curhat Natalie tentang rumah, mobil, dan tunjangan azab, itu Natalie Hosker menjawab pertanyaan yang menyinggung dirinya soal harta pemberian dari Soleh tersebut. Udah dapat mobil sama rumah ya? Iya dong, alhamdulillah seneng banget aku. Azam dikasih mobil, dikasih rumah, alhamdulillah bapaknya bertanggung jawab, ujar Natalie. Setelah jawaban itu, rupanya komentar live tersebut malah diserbu dengan tuduhan bahwa ia adalah sosok yang matre. Sontak saja membaca kolom komentar yang beragam, Natalie seketika dongkol. Setelah singgung soal matre lebih lanjut, Natalie juga memberikan nasihat kepada para penontonnya.
Ia mengatakan perempuan baik melihat calon pendamping secara realistis dan memilih yang mau bertanggung jawab. Cari yang terjamin yang mau tanggung jawab nggak cuma sama gue, sama ekor-ekornya juga bertanggung jawab. Gitu baru yang benar, kata Natalie lagi. Nah, bersyukur ada yang cerai nggak dinafkahin, ngurusin anak sampai gede ibunya. Laki-lakinya nggak bertanggung jawab, bisanya ngadon anak aja terus. Jangan gitu, laki enak ngadon-ngadon terus pas udah brojol ngilang nggak tanggung jawab. Jelas Natalie. Meski mendapatkan hal nafkah anak sebesar 25 juta per bulan, Natalie Oskar menolak mengandalkan Sule untuk biaya sekolah Azam Ardiansyah Sutisna. Kepada Tia Aristia, Natalie Oskar mengungkapkan alasannya. Natalie Oskar beranggapan jika dirinya mampu menyalahkan Azam dan tidak ingin menyusahkan Sule. Iya nggak, aku nggak mau nyusahin juga sih Kak, gimana sih, ngerti nggak sih? Kan Kang Sulenya mampu. Iya, Sule nggak mungkin. Iya, maksudnya selagi akangnya bisa, akunya bisa, yang apa salahnya kalau kita berdua gitu loh. Intinya tuh kamu nggak pengen minta-minta gitu, nggak pengen Nggak minta. mau, aku nggak biasa begitu. Tapi aku tuh yakin kalau Kang Sule mah insya Allah lah. Iyalah, dia Untuk pasti. anak gitu. Benar, pastilah. Karena aku tuh Natalie Oskar membahas aib yang disebut Sule akan ditutupinya. Hal itu terungkap ketika Natalie Oskar disinggung mengenai aib yang dibicarakan Sule dengan Gilang Dirga tempo hari. Mengenai hal itu, Natalie Oskar menunjukkan kekecewaannya pada Sule. Ibu Azam Ardiansyah itu tampak bingung ketika ditanya soal aib yang dimaksud Sule. Aibnya aib apa? Kalau yang misalkan aku ada aib sebenarnya gini, nggak apa-apa ngomong di YouTube itu. Nggak apa-apa, tapi seharusnya diomongin juga ke aku, tegas Natalie. Sebelum bercerai ada masalah yang nggak perlu share ke kalian, tugas Natalie. Aku pun juga udah ngomong sama dia, kamu salah dan dia mengakui salah, imbuhnya. Natalie kemudian menyinggung perannya sebagai ibu sambung yang belum sempurna. Kayaknya banyak kurangnya deh, belum bisa jadi ibu sambung yang baik, itu satu. Terangnya. Belum bisa jadi istri yang sempurna, belum bisa jadi ibu sambung yang sempurna, pungkas Natalie. Sebelumnya Sule mengaku tidak ingin mengumbar aib mantan istrinya itu. Gue sampai kapanpun gue tidak bakalan buka aib mamanya Azam, ujar Sule dalam YouTube ruang interogasi. Ini era digital, ketika gue menjelaskan anak gue pasti akan melihat, ucap Sule.